Nah, terus siapa? Bagus Arianto. Tahunnya jadi 40. belakangnya 24. 32. Tiga semua deh. Oke, selamat saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi sebelumnya ditambahin jam 10. Ya, Pak. Harapannya selesai tapi kayaknya nanti pukul 13 kita pukul 13 saja. Dengan sisanya bisa mungkin besok atau bisa mungkin hari Jumat, tapi kita maksimalkan lebih. Berarti teman-teman yang rumahnya jauh belum mau mudik dulu ya, belum ya? Besok mudik kan? Atau Jumat? Masih ada. Kamis masih ada. Ada maksudnya Jumat. Jumat ada sedikit ada beberapa tapi yang pulang. Dan ya, harapannya nanti yang bisa kelompoknya kalau nggak besok ya besok sore kan? Kalau nggak besok sore ya Jumat. Nanti kita maksimalkan itu besok. Kita langsung saja. Dalam hari ini ada responsi ya terkait dengan praktikum PSIC. Ada beberapa poin ya. Di sini ada beberapa alat yang digunakan, ada dolik, total selection dan waterpass ya. Ya, Pak. Nah, kita ke waterpass. Mungkin ke waterpass. Dalam waterpass itu akan mengukur profil melintang dan memanjang. Bedanya apa? Mbak? Bedanya melintang dan memanjang itu. Kalau untuk di Melintang sendiri itu yang dibagi dua itu sudutnya. Kalau untuk di Melintang sendiri itu dari jaraknya. Kalau saya Maksudnya yang jarak yang sudut itu apa? jadi untuk yang Melintang sendiri itu yaitu mengukur ke titik, misalnya kita sudah menemukan titiknya di titik A. Nah, kita mengukur dulu ke titik B. Nah, kemudian diambil tengahnya gitu. Itu tuh supaya nanti si lampunya tetap terlihat gitu. Dan jaraknya tuh tidak terlalu jauh. Kemudian kalau untuk memandang sendiri itu ke bagian sudut dan Aplikasinya tetap apa ya melintang tadi? Melintang tadi itu aplikasi Ya, aplikasi di lapangan untuk mengukur apa? untuk mengukur elevasi dari untuk mengukur elevasi ketinggian di sekitar gedungnya. Kemarin apa yang diukur dengan profil melintang? Profil melintang itu yang diukurnya dari jarak titik 1 misalnya di titik A ke titik B. Dari apa yang diukur? Atau apa yang ditinjau? Beda tingginya. Yang beda tinggi itu? Ada juga elevasi titik. Ini ya profil melintang ini ya. Ya, Ini memanjang atau melintang? Hah? memanjang. Memanjang. Ini melintang semua. Memanjang ada di sana. Ada di sini. Memanjang ada. Ada, Pak. Nah, melintang itu apa? Digunakan untuk apa? Kalau di lapangan aplikasinya enggak? Ini yang sebelah. Melintang itu buat tahu dari elevasi di sekitarnya. Enggak untuk fungsinya. Kenapa Anda mengukur melintang itu aplikasinya di lapangan nanti selain elevasi untuk perihal apa? Nanti perihal dari sudut luar sama sudut dalam
poligon ya. Nanti udah poligon dulu atau gimana? Sebelum pengukuran itu kan udah ditentuin poligonnya dari asisten. Iya. Terus nanti kan kalau melintang itu pengukurannya sesuai dalam beberapa jarak. Jadi ada yang 4 meter, ada 8 meter, sama 12 meter sampai 16 meter. ya. Jadi itu buat tahu sudut terluar dari Buat tahu apa? sudut luarnya. Di luar ya. Di luar. Nanti sudut itu untuk apa? Sudut buat tahu dari beda tinggi tiap titiknya Dan sudut bisa kita ketahui beda tinggi ya. sama elevasinya. Elevasi. Iya. Bagaimana cara menentukan elevasinya? Elevasinya dengan bacaan atas dikurangi bacaan bawah kalikan 100. Elevasi bacaan tengah belakang dikurangi bacaan tengah muka gitu kan. Nah, kalau jarak Jarak itu bacaan atas dikurangi bacaan bawah kalikan 100. apakah itu berlaku untuk profil memanjang juga? Kalau misalnya profil memanjang itu kan udah beda juga. Kalau misalnya memanjang pakai metode 2 gitu loh. Jadi tuh misalnya A sama B, terus dicari titik tengahnya dulu gitu. Kalau misalnya memanjang, soalnya buat mengukur sudutnya gitu loh, antara titik A sama B, terus dicari titik tengahnya. Berarti ada menembak sebelum dan sesudah. Iya, terus habis itu Depan belakang. iya, belakang. Itu melintang atau memanjang? Memanjang. Memanjang. Karena Kalau iya. melintang Kalau melintang Tapi itu perlu nggak? sudut belakang. perlu nggak kayak gitu depan belakang? Perlu nggak? Sebenarnya kalau misalnya nggak perlu juga, karena udah di memanjang juga. Karena kalau misalnya kita dipakai di melintang jadi double gitu loh, kayak nggak efisien waktu juga. Jadi double ya. Iya. Lalu fungsinya untuk apa memanjang itu? Kegunaan di lapangan apa? Harus ada profil aplikasinya nanti. Kenapa dengan mengukur ada profil melintang memanjang? Untuk ini yang beda tingginya Pak. Sama-sama beda tinggi. Iya. Iya. Yang bedakan apa mas? Antara memanjang melintang. Jadi kalau setahu saya Pak, jadi kan memanjang tadi sudah disebutkan stepnya. Kelompok kita menggunakan metode 2, di mana misal kita berdiri pertama di titik A ke titik B. Nah nanti kita ukur, waktu itu kita mengukurnya pakai rometer. Terus kita titik tengahnya itu kita jadikan acuan untuk berdiri alat. Nah nanti didapatnya tuh kan ada jarak ya Pak, ada beda tinggi belakang sama muka. Nanti yang belakang sama mukanya itu bakal dikoreksi lalu untuk mendapat elevasi untuk yang memanjang. Terus untuk yang melintangnya caranya yang menggunakan ini, pertama kita berdirikan alat misalnya di titik A, lalu kita ke titik E dulu, buat ke E, nembak ke E, lalu ke A, nanti kan dapat sudut Pak. Nanti sudutnya tuh dibagi 2. Nah sudut yang dibagi 2 nanti tuh kayak buat acuan buat 4 meter, 8 meter, 12 sama 16. Tapi waktu itu kita kelompok kami itu tidak sampai 16 meter karena waktu itu keadaannya sedang ramai parkiran di titik A tersebut. Nah nanti jarak tersebut yang udah didapat kan udah, terus habis itu menghitung tinggi garis biliknya Pak. Nanti elevasi yang udah didapat di memanjang itu kita tambahkan tinggi pesawat. Nah nanti dapat elevasi. Dari semuanya itu fungsi kenapa kita harus mengukur dengan water pass, ya kan? Endingnya mengapa itu? Kalau buat water pass itu kan ada memanjang dan melintang. Kalau memanjang itu nanti dapat elevasi dari titik yang sudah ditentukan. Kalau untuk melintang itu lebih ke
elevasi di sekitar gedung. Misal dari titik A berarti nanti untuk melintang itu 12 meter ke mendekati gedung dan 12 meter menuju. Artinya kita menentukan titik, kemudian kita ukur yang semuanya begitu ya, yang melintang romannya. Ya, dapat elevasi per titik dan juga nanti dapat elevasi di sekitar gedung. Elevasi di sekitarnya ya. Dengan waterpass bisa. Kalau waterpass itu elevasi di sekitar titik acuan. Nah ini ukurnya pakai apa? Profil melintang Waterpass. Bisa ya, tentunya untuk fungsinya untuk apa? Cut and fill bisa nggak dengan waterpass? Kalau tidak bilang ada elevasi ya. Kalau cut and fill ya, bisa nggak, Mas? Saya pengen lokasi daerah situ saya ukur dengan ketinggian sekian, kedalaman sekian, atau kita taruh kedalaman sekian. Pemerataan tanah ya Pak. Ya, cut and fill tahu nggak? Iya. Pemerataan tanah. Kok apa yang digunakan? Iya. Bisa. Bisa. Nanti kalau dengan nanti di lapangan saya berikan waterpass, mau itu dulu elevasi sekian, bisa ya? Cara menentukan elevasi awal gimana Mbak? Menentukan elevasi awal itu nanti dari kalau buat yang waterpass itu dicari ke sudut azimutnya, karena pakai sudut azimut nanti ke arah utara ini dapat sudut 0. Terus baru nanti kalau yang melintang itu ke titik belakang itu kalau di Ya. Nah ini ada 57 sampai 5. Berarti apa sih? Mbak? Ya bawa kan? iya Bangun dilihat. Dari awal sampai itu apa ya? Nah ini ya 57, bisa 57 kan boleh gimana? kalau ini dari asisten itu Ya? jadi Ya, kita kan beda tulisannya. kalau ini diambilnya dari range yang Enggak ini loh, bukan. Yang mati ya. Ini kan elevasi kan, ada patokannya dapatnya angka 57 sekian itu dari mana? karena ini dari perhitungan yang profil melintangnya kan itu didapat tiap elevasi dari jarak-jaraknya itu sekitar angka segini Pak. Jadi kalau misalnya Ini diambil elevasi bukan jarak. Kalau jarak kan beda, itu elevasi Mbak. iya ini elevasi. Nah itu maksudnya jarak gimana? Kan ini berdasarkan dari elevasi kan nanti dari jarak dari ini misalnya yang titik 3 ini Dari elevasinya 5 ada 6162 itu misalkan dengan UKM sampai. Jadi untuk yang elevasi ini tuh yang dari 57,3 ya. Nah itu tuh kan untuk si gambarnya sendiri kita tuh mengestimasiin supaya muat sebenarnya dari awal tuh supaya muat di Apa yang muat apa maksudnya? jadi kan untuk jarak yang awalnya tuh yang paling rendah tuh di 57,5 Ya, ini dari mana? Nah gitu ya. Nah, biasanya kan itu. Ya ini semuanya yang masih dua. Dari mana, Mas? Elevasi yang ini Pak, di melintang. Ya semuanya itu elevasi dari mana awal? Oke, kalau elevasi yang lain mungkin dari pengukuran ya. Nah, patokannya kita menentukan elevasi itu dari mana? Mungkin ya yang dari elevasinya itu kan tadi udah melintang terus ada perhitungannya Pak, di mana tinggi garis biru itu Ya itu kan menentukan elevasi selanjutnya. Elevasi awal apa itu dari mana? waktu itu pada saat praktikum tuh menggunakan di melintang tuh kita pakai geomaps Pak. Geomes itu apa, Mas? Kalau waktu itu kami menggunakan aplikasi
geometris itu untuk mengukur elevasi awal Oh, dari apa itu elevasi awal artinya? ketinggian rata-rata foto tersebut. Itu diukur dari mana? Geomes pakai HP. Iya, Pak, aplikasi handphone. Nah, pakai. Itu apa patokannya dari mana itu? Dari mana, Mbak? Itu kalau yang saya tahu, kalau yang dari geometri itu dari kan kalau di gedung C itu 60 sekitar 60, jadi diukur dari MDPL itu iya, 60 meter di atas permukaan laut. Jadi posisi si gedung C itu ada di 60 meter di atas permukaan laut. Itu yang saya maksud. Jadi, kalau menentukan elevasi tentunya yang standarnya adalah kita ukur dari altitude-nya. Kalau nanti punya apa gitu kan, GPS, kalau GPS geodetik yang lebih valid lagi pakai GPS geodetik ya, kita punya operasional itu ini gunakan. Orang BPN itu pasti pakai GPS geodetik karena dia akurat terkait dengan apa pasti terus apa lagi Light long. Long itu longnya terus apa itu namanya itu Light itu ya, artinya apa itu garis lintang apa ya? istilahnya apa? Hah? Istilahnya apa kalau di pemetaan? Koordinat. Jangan pernah share lokasi nggak? Pernah Jangan share itu apa nih? koordinatnya. Titik koordinat. Iya. Kalau yang lebih lengkap lagi ada ketinggiannya. Iya. Pakai aplikasi yang selain di Google Maps ya. Kalau Google Maps kan hanya melihat koordinatnya, karena kita nggak sampai ke ketinggian. Lalu untuk teodolit itu pada saat praktik ukur apa aja, Mas? Teodolit itu mengukur sudut azimut atau sudut jurusan, sama mendapatkan koordinat X dan Y-nya. Bedanya apa dengan penerapan pas? Bedanya kalau menggunakan teodolit itu hasilnya lebih akurat. Terus kalau menggunakan teodolit itu harus di Maksudnya lebih akurat parameternya apa? Dan bilang lebih akurat. parameternya. Karena kita kan menggunakan teodolitnya, kita nolin dulu di azimut, terus langsung tembak ke belakang, itu langsung keluar hasilnya Pak. Jadi tidak manual. Ya kalau waterpass gimana? Kalau waterpass kan nanti dari titik azimut itu diarahin ke titik belakang, itu nanti ada perhitungannya sendiri manualnya. Analisis ya? Di analisis Kalau sendiri kayak lagi. dulu apakah pakai analisis? Langsung Apanya yang didapatkan ke langsung? sudut belakang sama sudut mukanya. Itu makanya menembak apa sih Mbak? Ya dulu ya dulu. Itunya apa namanya, per titiknya gitu loh, di titiknya. Apa? Jadi kayak misalkan pertama tuh kita kan pasti nentuin dulu dari titik mananya, habis itu diukur juga dimasukin juga datanya kan, Data apa? kayak yang dari titik awalnya itu dimasukin, terus habis itu kita pancarin ukurin juga si alatnya itu, habis itu nanti itu dipancarin ke titik yang selanjutnya kita mau kita tinjau gitu Pak. Nah, apa yang dilihat di situ, Mas? Berarti di teodolit kan kita kalau ini ya Pak, dapat sudutnya itu dapatnya dari misalnya di A, dapatnya di E sama di A. Nah itu pakainya di titik E sama A nya itu pakainya rambu ukur Pak. Nanti dapat
sudut bacaan belakang dan sudut bacaan belakang. Sudut bacaan belakangnya di titik E, lalu sudut bacaan mukanya Itu pengukuran apa itu? Nah, dia dari pengukuran apa? Ada sudut bacaan muka, sudut bacaan. Hah? Sudut buat nentuin sudut. Itu kan apa? Sudut pengukur sudut. Buat ukur sudut. Kalau misalnya di jarak waktu itu kita di teodolit nggak ukur jarak Pak, karena di waterpass sudah diukur. Jadi pertimbangan dari asisten juga untuk efisiensi waktu. Gimana cara ukur jarak? Pak? Untuk ukur jaraknya itu diambil dari titik yang pertama diambil ke titik depan. Yang misalnya kalau misalnya kita lagi di titik A, berarti kita ngambil jarak dari titik A ke Iya, titik B. betul. Caranya gimana nanti dulu. Mas yang tadi bilang nggak perlu diukur, tapi sudah bisa ditemukan gimana caranya. Apakah benar yang tidak ada Mas? Seingat saya dulu diukur dulu Diukur dulu. Apanya yang diukur? dari titik A ke B. Diukur pakai apa? pakai rollmeter. Nah, tadi Mas bilang nggak diukur. Izin Mas Pak. Jadi waktu pas kita pakai teodolit itu Sirko nggak pakai rollmeter Pak. Jadi rumusnya tuh menggunakan batas bacaan atas dikurang bawah dikali 100. Nah, yang pakai alometer yang mana, Mbak? Lupa. Waterpass saja. Bisa nggak waterpass tanpa menggunakan meter? Bisa nggak Mas? Bisa. Nah, Menghitung jarak itu dengan rumus batas kurang bawah dari 100. ya kenapa kok perlu pakai meteran waterpass? Itu sebenarnya waktu itu ada dua metode ya. Yang pertama itu kita sempat coba pakai rollmeter, habis itu coba waterpass dengan cara itu. Yang Di mana? akurat yang mana, Mbak? Kalau yang Kalau ini metode kan, dari dibandingkan analis datanya enggak dengan yang analisis bukan. Di akurat mana? Kata Mas itu dua metode. Kenapa pakai dua metode? Apakah itu dibandingkan? yang setahu saya itu pakainya yang metode 2 Pak. Jadi Metode dua itu apa? metode 2 itu nanti untuk nanti kan ada dua titik itu diukur dulu jaraknya, nanti diambil yang tengah-tengahnya. Metode dua. Tadi ada metode itu pakai meteran dan pakai waterpass saja. Nah, yang metode dua itu yang mana? Ukur jaraknya terus dibagi 2, baru nanti si alatnya itu ditaruh di tengah-tengahnya Pak. Yang saya tahu yang itu. Ya, itu metodenya katanya lebih bisa konfirmasi yang saya sampaikan. Iya itu sebenarnya kan cara buat menempatin waterpass yang menggunakan metode dua itu waterpass ditaruh di antara dua titik Pak. Jadi cara menaruh waterpass di antara dua titik itu menggunakan barometer. Setelah ketemu panjangnya kita dibagi dua, baru menemukan titik acuan buat di antara kedua titik. Penempatan dari alatnya. Penempatan waterpass ya Pak. Lalu tanpa meteran bisa nggak sebenarnya? Sebenarnya bisa. Jika titik AB-nya sudah ditentukan Bisa. Kalau pakai teodolit bisa nggak tanpa meteran? Bang, Bisa Pak. teodolit bisa ya. Kenapa yang membedakan apa sih? Yang membedakan itu tadi ukur yang atas tengah sama bawahnya itu bacaan atas, bacaan tengah, sama bacaan bawah. Nah, kalau pakai waterpass sudah ukur itu. Kalau itu jenisnya berapa? Kalau kita pakainya Pakainya metode ada yang kedua. yang pakai rollmeter. Bisa ya? Nah, Kalau buat kesimpulannya bisa atau enggaknya tidak memakai
kilometer itu kemarin belum sempat disinggung sih Pak. Kita juga memang nggak nanyain juga ke asisten untuk itu tuh bisa atau enggak. Jadi kita tuh di bagian waterpass memakai kilometer, di pas lagi teori kita memakai yang bacaan atas, tengah sama bawah itu. Memanjang itu mengenang itu apa dah? Oh iya iya. Memanjang itu cara itu teman-teman ya kalau utangnya dia Dua metode yang mana? Dua metode yang tengah. Metode dua itu yang tengah. Dua metode itu maksud gue yang pakai nol satu. Kita cara pakai nol pas. Kalau pakai nol itu buat untuk di tengah pas. Kalau pakai pas itu berarti kita langsung nembak ke titik pakai rambut itu. Kedawin, makanya gue nggak bisa ngomong. Waktu pas itu belum jelas. kalau yang langsung melintang metode dua itu cuma beda tinggi, metode dua beda tinggi. Salah ngomong seluruh. Tapi kita dari tadi muter-muter nggak sih? Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting bahas yang lain udah. Ini bagus dari tadi saya ada nggak tahu. Iya. Dari tadi jangan di. Tapi tetap dipakai. Kenapa ada dua doang? Nggak ada dua. Waktu pas itu pakainya lagi dua doang. Iya. Gue dipakai batas. Udah berapa menit nih? Udah setengah 20. Nah, kalau misalkan poligon titik detail itu fungsinya untuk apa nih buat poligon juga? Untuk poligon itu
Poligon, berarti untuk apa gunanya? Kenapa kita harus buat poligon? Untuk perangkat peta, untuk pemetaan bangunan gedung. Pemetaan. Apa poligon bisa enggak, Mas? Tidak kok. Kenapa, Mbak? Soalnya kalau poligon kan itu nanti jadi melakukan pengukurannya itu sesuai titik-titik yang udah dibuat di poligon. Jadi lebih untuk menyesuaikan aja sama bentuk bangunannya. Poligon tertutup atau terbuka? Poligon tertutup. Kalau poligon terbuka, Kalau misalnya kalau poligon tertutup itu kan tadi tuh kayak titik awal, dari titik awal sama titik akhir tuh bertemu di suatu titik gitu. Kalau misalnya terbuka itu tidak bertemu di suatu titik. Misalnya kan kalau misalnya kayak contohnya ini di gedung oke, fungsinya untuk apa? kalau yang terbuka kayak apa sih namanya buat sama nentuin pemetaannya juga sih titik-titik buat membentuk apa namanya kerangkanya juga sih. Nah, kalau kita ngukur jalan, Itu menggunakan poligon terbuka, Pak. Soalnya kalau misalnya gedung tuh kita tentunya biasanya itu pakai poligon tertutup karena kayak udah ada bentuknya gitu ya, Pak. Jadi poligonnya bisa buat mempermudah perhitungan gedung itu. Nah kalau jalan kan kayak ujungnya gitu nggak ada gitu, Pak. Jadi kayak lebih menggunakan poligon terbuka. kalau disuruh milih memakai TS atau memakai teodolit untuk saya dulu nggak apa ya, biar pas gitu kan. Namanya nggak apa lagi. Kalau dia kita pakai TS sama teodolit gimana, Mbak? Teodolit. Teodolit ya. Oke, kalau dia Mas TS. Dia dulu TS. Teodolit. Ya kenapa pakai teodolit? Karena untuk teodolit sendiri kan si alat itu bisa berputar horizontal dan juga Ya, kalau TS nggak bisa ya. Kenapa nggak milih TS saja? Tak bisa semua. Lebih canggih mana sih Mbak, TS sama teodolit? TS. Ya, kenapa beda? Jadi ini dia sudah klasik-klasik kayak. Soalnya untuk kemarin sih waktu pas praktek di lapangannya tuh mungkin lebih mudah di TS yang kalau saya. Tapi Pak dengan beda. Ya, tapi kalau lebih gampang ini algoritmnya. TS kesulitannya di mana Mbak? Kesulitannya itu pas pengaturan itu kadang-kadang lupa Pengaturan apa? nyeting Nyeting apa? setting TS-nya itu. Nyeting apanya ya? Kayak backside yang itunya untuk backside-nya dimasukin kan setiap ukuran dari alatnya, terus nanti belum lagi ukuran dari Ukuran apa? Ukuran apa? ukuran tinggi alatnya. Jadi dia alatnya kan tinggal diukur bisa atau ini bisa sama aja. Cuma kan TS kelebihannya apa masalahnya? Kalau tes kelebihannya itu nanti data yang didapat itu langsung dapat ke digitalnya. Jadi nggak usah diolah Data apa sih? data analisis dari si Dari analisis apa? Data apa dari kan? ground listingnya terus sama dari yang elevasi Dari apa? sama titik-titik pemancar. Dari apa tadi data apa? Logistik itu apa maksudnya? Ground listing itu data yang didapat dari pengukuran, kan kalau dari kelompok kami itu kemarin ngelakuin pengukuran yang kelipatan 4 itu. Jadi dapatnya dari data yang itu. Sama koordinat X, Y, Z-nya nanti dapat koordinat X, X itu buat nentuin. Nah, ini tadi dengan logistik apa? Ground listing itu dari koordinat dari si titiknya groundnya yang sumbu X-nya. Iya. Dia nggak berarti. Kalau liatnya nanti ini beda lagi. Dia nggak bisa dapat pakai TS. Bisa pakai nanti soalnya TS itu outputnya nanti dapat koordinat X, Y, Z-nya. Apa benar seperti itu Pak? Kenapa? Apakah benar seperti itu? Iya, soalnya kan di situ tuh kayak apa ya namanya alatnya tuh udah langsung otomatis kan emang udah ada X, Y, Z-nya itu. Nanti dimasukin tuh di datanya itu di apa? Di input dimasukin ke data. Habis itu baru kita juga ngancarin lagi gitu loh Pak. Ya. Jadi jenengan ambil dari mana ini? Ngolah data ini, Mas? Itu menggunakan ArcGIS, Pak. Caranya gimana?
Ya itu caranya gimana? Jadi untuk pertama dapat datanya itu kita dapat dari total station Pak. Terus di mana total station kan nanti dapat Ya. DZ gitu. Ini apa ini berarti ya? Maksudnya ada hubungannya, ada angka ini ada maksudnya nggak? Ini tuh ini Pak koordinatnya. Koordinatnya. Ya, jadi masih kan ada meridian sama ekuator gitu Pak. Ini koordinat apa kalau kayak gini? Kalau Yang ini X Pak dan yang sini Enggak, ini koordinat apa namanya? koordinat yang ini tuh dari yang barat Pak. Ya berarti koordinat longitude latitude ya. Ya. Kalau ini garis-garis ini apa sih, Mas? Ini garis-garis kontur. Garis-garis kontur. Garis-garis kontur ya. Iya. Kenapa kok garisnya bikinnya seperti ini? Nah, ini yang mengetahui beda tinggi Pak antara kontur. Ini dengan garis sendiri atau gimana? Nggak lewat tetap lewat habis nanti kita input terus buat. Bisa nggak yang menghitung cut and fill dari garis-garis kontur ini, Mas? bisa Mas. Menggunakan ini civil 3D-nya. Civil 3D. Jadi kita buat pakai pemerataan itu menggunakan porofit. Oke, metode apa itu? Metode pemerataan tanah menggunakan luas bangun datar. Ya. Mau melakukan praktikum lagi menarik kan kayak sih, Gek? Kita masih ada belum dipelajari itu drone, tapi belum beli. Terus kemarin kan sempat mau pakai fotogrametri kan drone. Pernah teori pernah sampai kan ya? Kalau yang drone Fotogrametri dengan saya, ya nggak sih? Enggak ya? belum mau fotogrametri belum. Oh, dengan Pak Ada Abdul ya? aja iya. Fotogrametri terus apa namanya? Kalau di air itu apa? Bajimetri. Kita masih punya alam bajimetri. Mau ngulang lagi? Semester depan kita udah punya drone. Tahun depan. Jadi asisten Mungkin jadi jadi asisten asisten. aja. Enggak, cuma satu SKS aja sih. Aduh. Itu ya Mbak Mas. Yang lain kita kalau masuk. Kasih ya, Pak. Berarti ini dinilainya cuma satu perwakilan aja Kak. Ini udah dikumpulin. Jadi bukan nilai tapi ya dikumpulin. Oh, dikumpulin. Oh iya. Jadi di apa namanya dirapikan ya. Kadang-kadang ada yang kurang itu diperbaiki. Berarti dibawa pulang dulu ya, Pak. Ya dikumpulin besok. Besok Di ruangan sekalian. saya. Oh iya. Berarti yang dikumpulin cuma hanya itu saja ya, Pak? Nah, ya apa lagi Mang? Oh enggak. Takut semuanya ini dikumpulin. Iya, ini dikumpulin oh, semua. dikumpulin. Oh iya. Iya. Enggak cuma satu. Oh iya. Itu kumpulin kopernya lagi ya Mbak? Iya. Kamu buat nilainya. Baik, Pak.